Malam itu, aku kehilangan ibu. Dan di saat yang sama, aku juga kehilangan ayah. Aku berhenti memanggilnya ayah sejak malam itu. Bukan karena aku lupa, tapi karena kata itu sudah tidak lagi terasa aman di mulutku. Namaku Dira, umurku 10 tahun. Dan rumahku bukan tempat pulang. Dulu, rumah ini penuh suara tawa. Ayah sering menggendongku tinggi-tinggi, seolah dunia ini ringan. Ibu selalu memasak sambil bersenandung. Suaranya lembut seperti pelukan. Aku pikir, semua keluarga seperti itu. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Ayah kehilangan pekerjaannya. Awalnya, dia hanya diam. Lebih banyak duduk, menatap kosong ke televisi yang bahkan tidak menyala. Ibu mencoba menguatkan. Apapun yang terjadi, kita tetap keluarga, Mas. Ayah hanya mengangguk. Tapi matanya tidak lagi sama. Hari demi hari, rumah terasa makin sempit. Bukan karena ukurannya berubah, tapi karena napas kami terasa sesak. Pertama kali aku melihat ibu dipukul, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ayah, kenapa? Tanyaku waktu itu. Ibu langsung memelukku erat, meski pipinya merah. Tidak apa-apa, ayah cuma lagi capek. Capek. Kata itu terus diulang. Setiap luka baru muncul, alasannya tetap sama. Aku mulai belajar banyak hal. Bukan dari sekolah. Aku belajar bagaimana berjalan tanpa suara. Aku belajar kapan harus mengunci pintu kamar. Aku belajar membedakan langkah kaki ayah. Mana yang aman, mana yang berarti badai akan datang. Dan yang paling menyakitkan, aku belajar bagaimana melihat ibu tersenyum, padahal matanya menangis. Suatu malam, hujan turun deras. Lampu rumah mati, gelap. Aku memeluk ibu di kamar. Bu, aku takut. Ibu juga. Jawabnya pelan. Untuk pertama kalinya, ibu jujur. Pintu depan dibanting keras. Ayah pulang. Langkahnya berat. Nafasnya kasar. Aku tahu, malam itu akan lebih buruk dari biasanya. Keluar! Teriaknya. Ibu berdiri. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap melangkah keluar kamar. Aku di sini, Mas. Jangan di depan anak. Aku mengintip dari celah pintu. Aku melihat ibu. Aku melihat ayah. Dan aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kebencian. Suara benturan. Teriakan. Tangisan. Semua bercampur jadi satu. Aku menutup telinga. Tapi tidak cukup. Tidak pernah cukup. Aku tidak ingat kapan aku berhenti menangis. Yang aku ingat adalah sunyi setelahnya. Sunyi yang aneh. Sunyi yang terlalu lama. Aku keluar dari kamar. Ibu, tidak ada jawaban. Langkahku kecil, pelan. Dan di ruang itu, aku melihat ibu terbaring. Diam. Terlalu diam. Ayah, ibu kenapa? Ayah tidak menjawab. Dia hanya berdiri. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayah takut. Tapi
Tapi bukan aku yang dia takuti, dirinya sendiri. Aku mendekat ke ibu. Bu, bangun ya. Aku janji gak nakal lagi. Tidak ada jawaban. Aku menggoyang tangannya. Dingin. Malam itu, aku tidak menjerit. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk di samping ibu. Sampai pagi. Sejak hari itu, rumah ini jadi lebih sepi. Tidak ada lagi nyanyian. Tidak ada lagi pelukan hangat. Hanya ada bayangan dan penyesalan yang terlambat. Ayah masih di rumah, tapi aku tidak pernah lagi melihatnya sebagai ayah. Dia hanya seseorang yang pernah menghancurkan segalanya. Dan aku masih di sini. Masih tinggal di rumah yang sama. Tapi setiap malam, aku berharap satu hal. Semoga suatu hari nanti, aku benar-benar bisa pergi dari tempat yang dulu aku sebut rumah.